Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan aku Fathia Dwi Cahyani semester 3A regular pagi dengan NIM 2411061 dari program studi ilmu administrasi publik. Pada video ini Fathia akan membahas salah satu materi dari mata kuliah kebijakan publik. Baiklah, materi yang akan Fathia bahas mengenai aktor dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan publik itu gak muncul begitu saja loh. Di balik setiap kebijakan ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, birokrasi, akademisi, media, hingga masyarakat. Nah, siapa saja mereka dan apa perannya? Pertama, pemerintah. Pemerintah adalah aktor utama dalam perumusan kebijakan publik. Mereka memiliki kekuasaan formal untuk membuat, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan. Pemerintah di sini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif seperti presiden, gubernur, atau bupati berperan mengusulkan dan menjalankan kebijakan. Kedua, lembaga eksekutif seperti DPR dan DPRD membahas, menyetujui, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan. Sementara lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi memastikan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan hukum dan konstitusi. Jadi, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, birokrasi. Birokrasi yaitu aparat atau pegawai negeri yang menjalankan kebijakan di lapangan. Birokrasi sering disebut sebagai mesin pemerintahan karena mereka memastikan kebijakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Mereka menyiapkan data, menyusun rancangan kebijakan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian ada akademisi dan aparat. Mereka berperan memberikan kajian ilmiah dan analisis berdasarkan data atau penelitian. Tujuannya supaya kebijakan dihasilkan benar-benar berbasis bukti atau istilahnya yaitu evidence-based policy. Melalui penelitian dan rekomendasi, para akademisi membantu pemerintah menentukan kebijakan yang paling efektif dan efisien untuk masyarakat. Misalnya, dalam kebijakan kesehatan, para pakar kedokteran dan epidemiologi memberikan masukan terkait langkah penanganan penyakit agar kebijakan yang dibuat tidak salah arah. Selanjutnya, media massa. Media punya peran penting sebagai penyampai informasi dan pembentuk opini publik. Melalui berita dan liputan, media bisa memengaruhi bagaimana masyarakat melihat sesuatu kebijakan, apakah dianggap positif atau justru dapat penolakan. Selain itu, media juga berfungsi sebagai watchdog atau pengawas agar pemerintah tetap transparan dan bertanggung jawab. Di era digital sekarang, media sosial bahkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut bersuara dan memberikan masukan terhadap kebijakan. Dan tentu saja, aktor terakhir yang tak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah penerima manfaat sekaligus penilai dari setiap kebijakan yang dibuat. Partisipasi publik sangat dibutuhkan dan bisa dilakukan lewat forum diskusi, survei, musyawarah, bahkan media sosial. Dengan keterlibatan masyarakat dapat membantu kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa perumusan kebijakan publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi hasil kerjasama dari berbagai aktor, mulai dari pemerintah, birokrasi, akademisi, media, hingga masyarakat. Kolaborasi antar aktor inilah yang menentukan apakah sebuah kebijakan bisa berjalan efektif dan bermanfaat bagi publik. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang aktor dalam perumusan kebijakan publik. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kamu tentang bagaimana kebijakan itu sebenarnya terbentuk dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah saja ya. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah dalam penyampaian. Jangan lupa bantu like dan subscribe video penjelasan dari aku ya. Sampai jumpa!